itu membuat koperasi Anda menjadi bank umum. Ya, jadi koperasi Anda akan punya saham. Ya, kalau nanti Anda mau nanti untuk mengembangkan usahanya yang serba usaha, silakan pakai dividennya Anda. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, nanti oke, ini sudah mulai. Kami tak presentasi dulu, ya kan? Saya mute dulu ya, supaya nanti setelah itu kita tanya jawab. Oke. Oke, Matthew silakan dimulai presentasinya. Screen dulu. Oke, jadi selamat siang. Jadi hari ini kami mempunyai program yaitu Koperasi Sharing Ekonomi. Nah, jadi kami di sini ingin mentransformasi bagaimana sebuah koperasi bisa menjadi bank umum seperti Gojek dan Bank Jago. Contohnya Bank Jago seperti ini. PT Bank Jago Tbk atau JAGO bakal merilis fitur pinjaman online di platform Gojek. Jago memilih Gojek sebagai mitra strategis karena mereka memang telah terikat. Gojek tercatat memiliki saham Jago sebesar 21,4% atau setara 3 miliar lembar. Perusahaan aplikasi itu mengucurkan dana sebesar 3 triliun rupiah pada Desember 2020. Direktur Utama PT Bank Jago Tbk, Karim Indra Gupta menyampaikan, fitur pinjaman online sudah siap untuk digunakan nasabah dalam waktu dekat. Kami sudah siap meluncurkan, kami hanya tinggal menetapkan tanggal, sebutnya. Nantinya, pengguna Gojek dapat membuka rekening yang menyediakan fitur pinjaman. Jadi, kolaborasi ini akan seperti itu. Close integration daripada apps-nya dan layanan itu embedded dan seamless. Terangnya, pada November 2020, Gojek setidaknya memiliki 2 juta mitra dan 900.000 merchant. Itu belum termasuk 38 juta pengguna aktif bulanan di Asia Tenggara. Artinya, ada sekitar 41 juta akun yang bisa menjadi nasabah potensial Jago. Sebagai perbandingan, user aktif mandiri online baru sekitar 4,5 juta per Maret 2021. Selain Gojek, Jago juga menggandeng aplikasi Bibit untuk bekerja sama. Karim berambisi bisa menarik 1 juta pengguna Bibit sebagai nasabah baru Bank Jago. Bibit penambahan jumlah nasabahnya sangat baik dan kami ingin menjadi bagian dari itu. Bibit number customer-nya 1 juta. Target kita itu bisa menjadi nasabahnya Bank Jago, katanya. Keduanya akan menyediakan layanan jasa keuangan yang saling terkoneksi. Konsumen dijanjikan dapat berinvestasi secara mudah, cepat, dan seamless. Karim mengatakan, masyarakat dapat membuka rekening Jago melalui platform Bibit. Pembukaan rekening tetap melalui proses Know Your Customer standar bank yang dilakukan secara digital. Nasabah pun dapat menggunakan fasilitas auto debit rekening Jago untuk belanja reksadana. CEO Bibit, Sigit Kawagam menilai kerjasama memberikan banyak nilai tambah bagi konsumen. Konsumen tidak perlu top up saldo lagi setiap ingin membeli reksadana di Bibit. Sebab, transaksi dilakukan dengan cara mendebit rekening Bank Jago secara otomatis. Konsumen menjadi lebih disiplin dalam mengelola keuangan dan berinvestasi, katanya. Oke, jadi kami adalah developer Maxwin, di mana kami merupakan developer sharing ekonomi, yaitu penggabungan dua bisnis menjadi bisnis baru. Jadi, sharing ekonomi ini merupakan bisnis yang nggak baru sebenarnya sih. Sudah ada, yaitu Gojek, tapi Gojek kan di transportasi, kalau kita di properti. Nah, untuk pendanaan kami memiliki pendanaan yang sama dengan Tokopedia dan Traveloka, yaitu dari venture capital dan private equity. Oke, jadi jelasnya kami merupakan PT Broker Bisnis Indonesia. Kami berdiri sejak tahun 2015 bergerak di bidang properti. Nah, sekarang kita tahu model lama bisnis pendanaan bank koperasi itu seperti ini ya, ada KPR, ada rekonstruksi dan lain-lain kan. Nah, ini model yang bilang jadul ya. Bahkan bosnya Bank Mandiri bilang pelan-pelan bank akan hilang ke depan. Seperti itu. Nah, di sini kami melakukan convergence. Jadi convergence ini adalah penggabungan dari dua bisnis
yang menghasilkan bisnis tadi ya, yang sharing ekonomi. Nah, di sini adalah perbandingan sistem developer konvensional dengan developer Maxwin. Jadi kita sama-sama berbicara properti dengan aset 100M, di mana untuk sistem konvensional harus membangun, jual, lalu untuk keuntungannya cuma 30%. Nah, sedangkan kami berbeda, kami mempunyai 2 mesin, di mana mesin pertama itu ada sewa hibah, di mana mesin pertama ini dengan modal 100M, kami menjual rumah dan customer membayar 1% per bulan selama 100 bulan. Jadi misalnya rumahnya tipe 36, 150 juta, maka customer akan membayar 1,5 juta per bulannya dalam waktu jangka 100 bulan. Nah, yang kedua, mesin kedua kami juga ada, yaitu jual beli barang dan jasa. Kami injek modal 100M lagi, misalnya ada UMKM yang mensuplai ke Indomaret, tetapi kalau lewat bank kan harus jaminan tuh. Kalau nggak ada jaminan maka tidak bisa PO, nggak bisa nyuplai. Nah, jadi di sini peran kita adalah kita membeli barangnya, lalu setelah barangnya kita akan supply langsung ke Indomaretnya. Dan nanti saat untuk pembagian profitnya, jika UMKM tersebut profit 20%, maka kita ambil 10% dan untuk UMKM 10%. Jadi fair share ya. Untuk rata-ratanya hasilnya adalah 5,5% per bulan dengan total modal 200M. Nah, dikali keuntungan 100 bulannya. Jadi totalnya adalah keuntungan 550%. Nah, dari keuntungan 550% tersebut, kita kurangi 100 ya untuk membangun rumah komersil, dan kami memakai 100 lagi untuk membangun, untuk diberikan kegiatan sosial. Jadinya, keuntungan kita bersisa 350%. Jadi itu masih 10 kali lebih banyak dibandingkan developer konvensional. Nah, nanti kita bersama akan mengeluarkan program sewa hibah pengganti KPR, yaitu sewa 1% per bulan gratis properti. Jadi keuntungannya untuk koperasinya adalah 300% dalam 100 bulan, dan untuk konsumen properti tidak ada cicilan selama 100 bulan. Nah, jadi seperti ini untuk comparison-nya ya. Uang bulan pertama koperasi 45 juta, dan kita nanti tergantung koperasinya. Nah, nanti uang untuk konsumen per bulannya, untuk yang koperasi 2,1, kita 1,5 ya, 1% dari awal. Lalu untuk bulan ke-100, konsumen membayar 304 lebih. Kalau kita stay true ya, 100 bulan, 1% berarti 150 juta. Nah, untuk modal di koin koperasi 105, sedangkan untuk sewa hibah konsumen properti kami cukup setengahnya saja dari 150, yaitu 75 juta. Bunga yang dapat oleh koperasi adalah 154 juta, sedangkan profit yang diperoleh oleh koperasi saat menyangkai sewa hibah adalah 225. Jadi lebih banyak ya. Selanjutnya, kita akan mengeluarkan simpanan koperasi hibah properti langsung senilai deposito tanpa bunga sebesar selama 100 bulan. Jadi keuntungan lagi-lagi untuk koperasi 300% dalam 100 bulan, dan juga konsumennya juga bisa sewa propertinya selama 5 tahun per tahun. Jadi profitnya 200% dalam 100 bulan. Nah, ini untuk sisi pandang konsumen ya dalam 100 bulan investasi, di mana kita ambil contoh sekali lagi 150 juta propertinya, sistemnya konvensional deposito, yang sharing ekonomi adalah simpanan berhadiah properti. Jadi uang diinvestasikan sama 150 juta juga. Untuk bunga deposito 6% per tahun, yang konvensional adalah 48% dalam 8 tahun. Sedangkan kita potensi pendapatan sewanya yang rumah tadi 5% per tahun itu 40% 8 tahun. Jadi dalam summary, investasi dalam 100 bulan untuk yang konvensional sebesar 222 juta. Sedangkan untuk sharing ekonomi lebih besar, yaitu 300 juta. Jadi 200% tadi ya yang dibicarakan. Oke, jadi di sini adalah bagaimana koperasi itu bisa nanti kita guide untuk mengeluarkan 2 program tadi, yaitu program sewa hibah yang menggandeng KPR, lalu deposito yang mendapatkan hibah properti. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian ya untuk menjadi Nadiem Makarim, Tokopedia Traveloka-nya di bidang koperasi. Nah, jadi ini adalah video dari salah satu founder ya, Bank Jago, yaitu Pak Jerry Eng, yang merupakan masuk Forbes Top 10 orang terkaya di Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.
Forbes resmi merilis daftar orang terkaya dunia untuk tahun 2021 ini. Nama-nama lama seperti Duo Hartono bersaudara yang merupakan pemilik Bank Sentral Asia masih menghiasi deretan orang terkaya di tanah air. Namun ternyata ada nama-nama baru di deretan 10 besar orang terkaya di Indonesia, yaitu Jerry Eng, bankir senior yang merupakan pendiri Bank Jago. Nama Jerry Eng masuk di urutan ke-8 dengan kekayaan $2,5 miliar Amerika Serikat melampaui Theodore Permadi Rahmat yang merupakan pendiri Triputra Group serta Muhtar Riyadi, sosok di balik grup Lipo dengan kekayaan masing-masing $1,7 miliar Amerika. Jerry Eng pernah menjabat sebagai Direktur Utama BTPN periode 2008 hingga 2019. Kemudian ia memilih untuk menjadi entrepreneur dengan mengakuisisi Bank Artos dan menjadikannya bank digital dengan nama baru, yaitu Bank Jago. Jerry Eng mengakuisisi Bank Jago melalui PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia dengan harga Rp395 per saham pada 26 Maret 2019. Dan dibandingkan dengan harga akuisisi tersebut, hingga 6 April 2021 kemarin, harga saham Bank Jago telah melonjak 25,5 kali lipat menjadi Rp10.075 per saham. Dan berikut deretan 5 orang terkaya di Indonesia berdasarkan Forbes. Jadi di sini saya beri perumpamaan ya, ada gambar nih 2 orang membawa sebuah koin, satunya kecil satunya besar. Nah, jadi apa sih maknanya di balik gambar ini? Jadi dalam bisnis ya, pertama dalam koperasi kita harus mempunyai inovasi. Mempunyai something yang at least orang tuh lihat mencolok, ada yang something different, ada yang konsumen tuh find interesting, seperti itu. Jadi bisnis memang dalam waktu ke waktu harus memiliki inovasi ke depan. Jika tidak, maka akan sama dengan corona sekarang ya, kematian, banyak yang mati ya kan. Dan dengan ini maka diharapkan jika memang bisa bergabung, maka akan bisa menghindari risiko di mana akan tergilas ya oleh kemajuan zaman seperti itu. Oke, sekarang ini yang terakhir, ini ada kasus lagi ya. Jadi ini adalah 3 generasi dunia bisnis es gitu. Nah, jadi untuk generasi yang pertama ini yang sebelah kiri bawah itu es dipotong ya di danau membeku, dibawa pakai kuda ke tempat penjualan. Nah, inovasi overtime yang bisa diberikan mereka adalah bisa lebih tajam, kuda yang bisa bobot lebih berat, cuman segitu aja. Lalu ada generasi kedua, pabrik es. Jadi lebih tidak perlu ke tempat sungai tadi ya, bisa membuat di pabrik di mana-mana bisa ya. Inovasinya mungkin ekspansi, pabrik lebih besar, mesin lebih banyak kan. Lalu ada generasi ketiga yaitu kulkas. Kulkas lebih kecil kan, lebih kecil bisa dipakai di mana-mana, biayanya lebih murah, tidak perlu tempat segede pabrik seperti itu. Jadi yang kesimpulan 3 hal ini, 3 generasi ini adalah bagaimana 3 generasi ini tidak bisa memikirkan peluang apa ke depannya. Jadi diharapkan sekalian di sini bisnis itu seperti tadi harus memiliki pemikiran terbuka, open mind dan perubahan. Karena jika tidak ada keterbukaan maka bisa stagnan bahkan bisa bangkrut. Kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, ya terima kasih Matthew. Silakan bagi Anda bisa menanyakan tentang programnya kita, bisa di-unmute. Silakan dari koperasi. Bisa di-unmute. Pak Max, mungkin dari
dari Jogja, koperasi dari Jogja, Pak Herjuno, silakan. Tes, Pak Mike, mendengar Pak? Ya, silakan Pak. Ya, saya baru hari ini tahu program ini dari Bu Amel. Kebetulan saya sebagai ketua Dekopinwil, jadi bukan dari koperasi, tapi sebuah mitra pemerintah kelembagaan di Yogyakarta dengan Pemda DIY sebagai pembina koperasi. Jadi mencermati, membantu permasalahan-permasalahan koperasi. Jadi untuk tahap ini saya banyak monitor dulu, tapi anggota kami puluhan ribu Yang village office. Ya. Itu mungkin perkenalan saya Pak dari Jogja. Terima kasih Pak. Ya, jadi kami mengembalikan ke marwahnya, bahwa marwahnya koperasi itu kan gotong royong Pak, pada waktu Mohadat didirikan. Nah ini yang kami mau buat Pak, konsep gotong royong itu di sini. Ya, silakan. Ya, Pak Maswin. Ya. Didengar Pak? Dengar Pak, silakan Pak. Ya, saya dari Ketua Koperasi Pelita Kasih Gereja Toraja Mamasa. Ya, sangat tertarik dengan program ini Pak. Ya Pak. Koperasi ini menginginkan bahwa koperasi kami ini bisa bersaing di Kabupaten Mamasa. Namun kami sekali lagi mengalami kekurangan modal, walaupun saya tahu persis bahwa modal koperasi itu adalah bukan rupiah, tetapi modal koperasi itu adalah anggota. Nah karena itu kami sangat membutuhkan petunjuk-petunjuk dari Mas Win ini bagaimana mengembangkan koperasi ke depan ini Pak. Terima kasih. Oke Pak, jadi saya sangat setuju bahwa koperasi itu kekuatannya dari anggota, ya kan? Nah, dengan konsepnya anggota ini, kita tahu anggota-anggota ini kan banyak naruh uangnya di bank, ceritanya, ya kan? Ya, pakai naruh di bank. Dengan konsep kami, deposito tanpa bunga, 100 bulan, dapat hadiah properti yang kami berikan di depan, itu akan membuat terobosan yang luar biasa. Bahkan anggota Bapak yang biasa taruh bank semuanya akan taruh di tempatnya Bapak, dan otomatis dengan dana itu kita akan membeli suatu BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Kita rubah Bank Perkreditan Rakyat menjadi sharing ekonomi, dan kita rubah lagi menjadi bank umum nantinya Pak. Nah ini akan terobosan yang luar biasa, karena deposan yang biasa hari ini taruh di bank untungnya cuma 4%, ini dengan ini deposan tidak ada bunga, tapi dia dapat properti di depan senilai depositonya Pak. Jadi keuntungannya mereka 24%. Ini yang luar biasa Pak. Bapak tahu hari ini dana pihak ketiga di masyarakat itu 6.500 triliun. Nggak main-main Pak. Mulai barusan Maret ini, Bapak lihat di Kompas, Google itu bisa dicek itu nanti. Ya kan? Nah, ini akan jadi luar biasa. Dengan Bapak punya pendanaan sebegitu besar, nanti Bapak bisa lemparin ke konsumen yang pengen mengangsur properti, ya kan? Ngangsur properti tanpa bunga 100 bulan. Tapi Bapak sebagai koperasi untungnya 300%, yang tadi dilihatin sama Pak Matthew itu. Ya kan? Nah, jadi Bapak tinggal aja nanti pengajuan ke kami, nanti kami akan kerjasama sama partner kami, Pak Arno, ya, Koperasi Perbankan Indonesia, mempersiapkan untuk bagaimana koperasi Anda untuk bisa take over bank, ya kan? Dan nanti dari hasil dividennya Bapak nanti untuk kesejahteraan anggota silakan Pak. Tadi ada Bapak yang tadi, saya di bidang lombok jamu, silakan Pak, dividennya Pak. Ya kan, saya di bidang ini pertanian, silakan. Dividennya silakan Anda gunakan. Jadi kalau Anda lihat hari ini ada koperasi Bank Bukopin itu pemiliknya, ownernya adalah koperasi Pak. Luar biasa kan, ada pemilik sahamnya koperasi loh. Nah, kita mau merevolusi koperasi menjadi sesuatu yang dahsyat itu Pak. Tidak tergantung oleh hari ini, ya lebih rentenir dari bank. Dan kita tahu
semua agama melarang konsep riba, betul kan Pak? Ya, kan? Ya, betul. Nah, kalau koperasi basically itu adalah koperasi simpan pinjam adalah ya dosanya berjamaah itu Pak. Ngajak orang dosa bareng-bareng itu, betul nggak Pak? Ya, betul. Ya, apalagi kalau kita di Kristiani Pak, itu ayatnya ada Pak, ada 12 ayat mengenai riba, nggak boleh, tapi jarang pendeta bilang Pak. Yang banyak tuh saudara di organisasi yang di Islam, jelas itu riba. Kalau riba tuh ya katanya mensinai bukan dosa sendiri Pak, ya kan dosanya. Ya kira-kira itu Pak. Oke, makasih. Ya. Oke, silakan yang lain. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya Pak Mike. Silakan Pak Anung. Ya, saya Anang dari Manado, Koperasi Sulawesi Berjaya. Nah, ini yang silakan, saya mau Pak. tanya, Pak. Prinsip kerja nanti kalau sharing ekonomi antara koperasi dan Maxwin itu bagaimana prinsip kerjanya? Karena kan bukan mendanai apa yang sudah ada, tapi menciptakan sesuatu yang baru dalam kerjasama sharing ekonomi. Boleh dijelaskan Pak kerjasamanya supaya lebih detail, konkret, dan bisa langsung ngerti. Oke, jadi gini. Oke, jadi gini Pak. Jadi Pak Anang, nanti sistem kerjanya Bapak akan ditransformasi dulu jadi koperasi sharing ekonomi. Itu yang pertama. Sama Pak Arno. Dan kita akan siapin properti. Ya, untuk Bapak bisa ngeluarin deposito ya tanpa bunga yang berhadiah properti di depan senilai deposito. Sehingga dengan Bapak mendapat pendanaan dari masyarakat yang biasa taruh deposito dengan konsep ke kita, nah itu uangnya digunakan untuk take over BPR. Jadi kalau take over BPR, misalnya kita take over 100%, berarti sahamnya 50% kami, 50% Bapak. Nah kita siapin BPR ini menjadi bank umum Pak. Bank BPR ini juga melakukan sama, sharing ekonomi, tidak melakukan riba lagi Pak, tapi melakukan konsep deposito plus sama cicilan itu pasti Pak. Cicilan tanpa bunga itu untuk pengganti KPR. Nah, itu nanti dikembangkan Pak. Dan saya yakin dengan kekuatannya kita hari ini bisa 24% per tahun dibandingkan bank yang cuma 4%. Saya yakin akan mengalahkan perbankan. Jadi simpelnya kayak gitu Pak. Ya, silakan Pak. Sudah jelas ya Pak Anang? Ya jelas, hanya nanti langkah-langkahnya kan berarti harus ada tindak lanjut Pak ya ini. Ya, jadi Bapak tinggal pengajuan aja ke kami, ke orang yang memberikan link ini ke Anda, nanti Bapak akan dibimbing. Jadi langsung action Pak. Gitu. Ya, jadi Pak, kita itu lebih bagus. iya Supaya tahu salahnya di mana dan diperbaiki nanti. betul. Jadi kan kita kembali lagi, koperasi adalah kekuatannya bukan uang. Ya, koperasi kekuatannya adalah people. Bapak akan menyampaikan suatu sistem ekonomi baru, konsep gotong royong ke masyarakat luar, Pak. Yang dua hal itu tadi tuh, Pak. Sewa hibah pengganti KPR sama deposito tanpa bunga, tapi untungnya 24% per tahun, Pak. Di situ, Pak. Baik Pak, terima kasih info sementara ini dulu. Terima kasih banyak. Oke, silakan yang lain. Ya, Pak, masih ada yang mau tanya Pak? Ya. Jadi nantinya ini koperasi kepada anggotanya, jadi dia hanya bisa meminjam tanpa riba ya Pak ya? Ya, konsep pinjamannya adalah nanti konsepnya khusus untuk Pak ya, mendanain rumah, properti ya. Jadi kalau dia dengan properti kita, ya kan, itu dia tanpa bunga Pak, 100 bulan Pak. Konsepnya sewa hibah. Ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau pendanaan yang konsepnya pinjam uang, pinjam apa, itu pakai jaminan, kita nggak melakukan itu Pak. Ya. Kami kalau untuk perusahaan-perusahaan hari ini yang butuh uang, butuh pengembangan UMKM, kami punya program sendiri Pak, yang nanti kami jelasin, namanya divisi sharing ekonomi. Jadi kalau Bapak punya UMKM,
yang butuh mengembangkan usahanya yang sudah jalan, bisnisnya mau di scale up 10 kali, datang ke kami Pak, nanti minta sama tim saya. Jadi kami kalau di bank, kita tahu ya, kalau di bank kan hanya dapat 70% dari asetnya dengan konsep pinjaman. Ya, Bapak punya 1M cuma dapat 70%. Tapi di tempat kita, asetnya dia 1M, kita bisa pinjamin 10M, 10 kali. Tanpa ada bunga. Dan kita partner di situ Pak. Dan kita siapin go public. Oh iya. Jadi gitu Pak. Ya. Jadi ini Pak Wismasih. Jadi ini kan Gereja Toraja Mamasa banyak sekali aset yang tidak bisa dikembangkan, khususnya aset dalam berupa tanah. Ini Gereja Toraja Mamasa sangat kaya dengan aset itu, tapi tidak bisa dikembangkan karena hubungannya dengan permodalan untuk mengembangkan itu, Pak. Apakah maksudnya ini bisa membantu Gereja Toraja Mamasa untuk mengembangkan aset-aset yang sementara ini tidur, Pak, yang tidak bisa dimanfaatkan karena terbatas dengan adanya permodalan. Terima kasih. Ya, intinya gini Pak, yang paling penting dalam suatu aset itu bukan uang, bukan asetnya. Yang paling penting adalah entrepreneurship-nya. UMKM ini punya jiwa entrepreneur, ya kan? Nah, kalau ada orang hari ini punya ide, punya bisnis yang jualan mie lah, mie goreng ya Pak ya. Ya. Itu kalau jual mie, orang hari ini punya warung kopi tapi dia punya visi untuk jadi kopi kenanga Pak. Ya. Kopi kenangan, itu yang kita layak untuk danai. Karena itu orang itu mengembangkan 1 talenta jadi 10 talenta, Pak. Itu yang layak didanai. Jadi bukan aset, Pak, yang hari ini, Pak. Aset tapi nggak ada yang kerjain percuma, Pak. Paham ya, Pak, ya? Gandumnya banyak, tapi pekerjanya sedikit. Gitu loh, Pak. Percuma, Pak. Kita cari pekerja-pekerja yang memang layak untuk didanai, Pak. Iya. Gitu. Jadi nanti kalau untuk pengusaha bisnis sharing ekonomi bisa tanya sama timnya Anda untuk kapan ya bisnis sharing ekonomi. Dan yang bisa ikut di sini bisnis sharing ekonomi adalah bisnis yang sudah jalan. Ya. Ya kan? Dan gitu Pak. Oke, paham Pak. Ya. Oke, silakan yang lain mau ditanyakan. Ya, koperasi KWS Aerotrans, Anda sudah meeting sama saya sekali, ini kedua kali nih. Saya tunggu actingnya Anda nih. Ya, Bu Amel ya. Nggak salah kan sudah 2 kali ya, Aerotrans ya. Es krimnya itu enak itu, bisa dibagi-bagi itu es krim. Kenapa Pak? Es krimnya enak itu Pak, bisa dibagi-bagi. Oh ya. Ya. Boleh. Saya kirim nanti Pak, via chat. Terguru aja Pak, terguru aja. Oke, silakan Pak. Yang lain ada mau tanyakan? Langsung ini ada yang angkat tangan Pak Sukasno, silakan, atau Pak Sarudin, langsung tinggal di unmute Pak. Di unmute. Tinggal di unmute Pak. Pak Sarudin, silakan. Ya, terima kasih, luar biasa saya melihatnya ini. Dan barangkali saya lebih kepada langkah-langkah persiapan kami, persyaratan persiapan kami untuk mengajukan kesertaan dalam program ini. Ya, jadi gini Pak, saya butuh jumlah anggotanya Bapak dan sebagai pengawas Bapak disetujui oleh semua hak quorum untuk menjalankan program kita. Saya butuh neraca Bapak selama setahun ini bagaimana. Ya, nanti detail-detailnya Bapak kirim ke kami, nanti kami akan bisa jelasin. Oke. Ya. Halo. Terima kasih Pak. Masih. Oke, Pak Sukasno silakan. Ya, selamat sore.
Halo, selamat silakan, sore. Pak Sukasno. Ya, selamat Iya, sore, iya. Pak. Silakan. Ditangkap suara saya? Tangkap, Pak. Silakan, Oke, Pak. Iya, sorry. Saya baru bergabung ini. Jadi dari awal saya nggak ngikuti. Ya pada prinsipnya saya ingin tahu mekanisme untuk pola kerjasamanya bagaimana. Kebetulan kan kami saat ini ada produksi pupuk organik. Dan sekarang ini lagi meng-create satu kegiatan pemberdayaan masyarakat itu dengan pola inti plasma, itu budidaya pertanian. Salah satunya itu pertanian talas beneng. Dan saya saat ini sedang membutuhkan dana yang untuk membiayai ini. Nah, maaf ini karena saya nggak ikut dari awal, jadi saya tidak tahu mekanismenya bagaimana. Cuma di sini tadi saya dikasih info dari salah satu teman, itu ada peluang untuk bisa kerjasama. Nah, juga ada keterkaitan dengan perumahan dan sebagainya. Untuk itu mohon maaf, mungkin bagi bapak-bapak yang lain, karena saya baru ikut bergabung, mungkin saya perlu pencerahan dari awal, bagaimana supaya kegiatan kami ini yang termasuk UMKM ini lebih pada di pertanian itu bisa mendapatkan satu pendanaan yang polanya kerjasama. Mungkin itu minta pencerahannya. Pak, Bapak ini koperasi atau PT, Pak? Saya bentuknya itu kelompok usaha bersama, Pak. Yaitu dasar hukumnya apa? Ada ini, Pak, dinotarialkan. Tapi dasar hukumnya apa, Pak? Ada notaris, Pak. Kelompok usaha itu apa, Pak? Secara hukumnya kelompok usaha apa, bersama. Di sini kan ada beberapa teman yang membuat satu kegiatan. Ada beberapa teman yang membuat satu kegiatan untuk di bidang pertanian gitu, Pak. Untuk pertanian. legalitasnya itu sebatas dinotariskan. Lah, Bapak asetnya tuh di atas namakan apa, Pak, legalitasnya? Kalau Bapak ada punya aset itu di atas namakan apa? Pribadi atau kelompok usaha itu, Pak? Kelompok, Pak. Kelompok tani kelompok tani kan ada. Kelompok tani, Pak. Saya baru tahu, Pak, kelompok tani untuk dirikannya itu ada NPWP-nya semua atau enggak, Pak? Untuk saat ini masih belum sampai ke MPWP, tapi baru Pak, keputusan notaris, Pak. Surat notarial. Kalau Bapak dengan konsep, berarti saya anggap ini kan perorangan ya, Pak, ya? Ya kan, boleh dibilang dasar hukumnya perorangan ini, saya bilang, ya. Koperasi bukan, ya kan? Kelompok usaha bersama itu salah satu ini, Pak, salah satu kelompok yang memang kalau di pertanian itu kan ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani, itu, Pak. Oke, jadi kita nggak danain, Pak, kelompok tani, Pak. Oh, begitu. Jadi mohon maaf, Pak. Jadi ini kalau terus bagaimana supaya kami bisa koperasi yang sudah berjalan setahun itu bisa kita danain sampai dijadikan bank umum, Pak. Di situ, Pak Soekarno. Jadi kami harus bagaimana? Ya nggak bisa, Pak. Bapak kan belum, kelompok tani nggak masuk dalam kategori kami, nggak bisa dapat pendanaan, Bapak. Dan ini kan pendanaannya bukan untuk mendanai usaha-usaha lain, usaha koperasi apa. Ini koperasi kita jadikan bank umum, Pak. Jadi koperasi akan punya saham di bank. Saya jadikan kayak koperasi, kayak Bukopin nanti, Pak, nantinya ya. Jadi kalau aku rasa Bapak nggak cocok masuk di sini, Pak. Ya, kami nggak danain kelompok tani, Pak. Ya. Iya. Kalau misalkan dengan kebetulan kan kami di organisasi kemasyarakatan, di situ ada koperasi. Nah, kalau koperasi masih memungkinkan ini, Pak? Ya, saya lihat koperasi Bapak harus tahu. Tapi gini loh, Pak, koperasi ini konsepnya bukan nanti mendanai
usaha Bapak tadi, ide-ide Bapak tadi, tidak. Koperasi cuma 2 hal, saya tanya ulang lagi ya, karena Bapak nggak ikut dari awal ya. Satu, kita akan mengeluarkan program sewa hibah pengganti KPR. Jadi anggota koperasi bisa nyicil properti tanpa bunga 100 bulan, tanpa bunga. Ya, jadi kalau nyicil 150, nyicilnya 1,5 juta, 100 bulan, tanpa bunga. Tapi koperasinya untung 300%. Kedua, koperasi akan ngeluarin deposito tanpa bunga berhadiah senilai deposito. Jadi deposito 150 dapat propertinya 150. Orang-orang yang biasa deposito di bank pindah semua, Pak, karena deposito bank cuma 4%. Tapi di deposito di koperasi ini akan basically bisa 200% per 100 bulan atau 24% per tahun, Pak. Sehingga dengan dana ini kita gunakan untuk beli BPR bank. Beli BPR bank kita rubah lagi jadi BPR sharing ekonomi, melakukan 2 hal lagi. Ya kan, nanti jadikan bank umum. Ya. Nah, nanti kalau ada dividennya, Anda sebagai koperasi punya dividen, mau Anda buang-buang, mau dirugikan silakan. Mau dibuang ke petani, mau apa silakan, anggota Bapak itu haknya Bapak dividen. Paham ya, Pak ya? Tapi kami danain untuk dikopablikin. Jadi saya rasa Bapak hari ini kelompok tani Anda pergi ke paling hanya bisanya ke KUR, Pak, atau bantuan KUR, bantuan itu. Jadi ya kira-kira itu, Pak ya. Pak, oke, terima kasih, Pak. Ya, kalau Bapak nggak setahun koperasinya nggak bisa, Pak. Ya, masih, Pak. Terima kasih. Ya, oke, yang lainnya silakan. Saya Pak. Silakan, Pak. Marswin. Ya, silakan Pak Joni. Ya. Koperasi kami kan sudah 2 tahun lebih, sudah 2 kali RAT, Pak. Ya. Namanya Sari Manik Sejahtera yang ada di Denpasar. Ya. Kebetulan sekarang kan kami ada unit properti, Pak. Ya. Kalau dengan adanya unit properti ini, kira-kira langkahnya gimana, Pak? Untuk bisa kita... Oke. Kalau properti sebetulnya ada kelasnya sendiri, Pak. Dan itu harus developer, PT. Jadi nggak bisa koperasi, oke? Harus developer punya tanah, punya ide membangun, izinnya harus namanya PT semua. Nah, kalau Bapak ke bank, Bapak cuma didapat dari RAB-nya Bapak 50-70%, hanya itu. Tapi kalau Bapak ke tempat kami danain 100% RAB. Ya. Ketiga hal kelebihan daripada program kami. Satu, kalau Bapak nanti jualan cash, kalau Pak Jokowi tipe 36 ini subsidi pakai uang negara 150, Bapak akan jualan ya basically 75 juta, uangnya 100 bulan dibalikin. Kedua, kalau Bapak cicilan itu 150 tanpa bunga, nyicil di koperasi, nyicil di bank. Ya. Ketiga, kalau Bapak jadi developer biasanya labanya 30%, dengan kami 450%. Tapi harus PT, enggak boleh koperasi. Jelas ya, Pak ya? Jadi ini, Pak, kita punya lahan nih, Pak. Iya. Ada lahan kita terutama di Bali, Pak ya. Jadi rencana karena kita punya unit koperasi ini, punya unit properti, jadi istilahnya kita mau mengembangkan gitu, Pak. Berarti harus kita buat PT dulu atau seperti apa gitu, Pak? Untuk ya intinya izinnya Bapak harus buat PT developer, izinnya izin dan tanahnya harus namanya developer. Oke. Ya. Siap, Pak. Jadi langkah kami, Pak, dari koperasi. Ya, kira-kira itu, Pak. Kalau koperasi berbeda lagi. Koperasi, saya balik lagi, yaitu tadi, kita akan menjadikan koperasi Anda itu untuk bisa punya bank umum. Jadi Anda punya saham di bank umum, dan Anda tidak perlu keluar modal, modalnya dari kami semua. Okay. Gitu loh. Ya, Anda tinggal kekuatan orangnya, people-nya. Karena koperasi itu bukan kekuatan uang, Pak. Koperasi kekuatannya dalam orangnya. Gitu. Ya. Siap. Ya, kira-kira jelas? Ya, bisa di... Ya, Bu Jenny, bisa dianu ya. Bu Jenny, ini Anda agensinya siapa ya, Bu Jenny? Ya. Bu Jenny Hope?
Yeti, Pak. Oh, Bu Yeti ya. Oke. Halo, Pak Mes. Ya, halo. Nah, saya yang ngundang Pak Joni. Oke, sip. Saya yang ngundang Pak Ya. Joni, Pak. Oke. Ya, jadi Bu Jenny, Pak Joni itu kebetulan konsultan di beberapa koperasi. Jadi saya yakin linknya kalau di koperasi banyak. Jadi Bu Jenny punya faktor kali ya, yang saya pernah jelasin tuh Bu Jenny. Ya. Halo? Ya, oke. Ya. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Koperasi Aerotrans mungkin Ya, Pak, mungkin masih mau bertanya-tanya karena waktu lalu kan baru sekali ikut Pak. Iya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada tanya, saya akhiri ya. Thank you semuanya. Nanti hubungi link yang diberikan oleh ini. Anda tinggal mau action langsung. Ya, saya harap saya ya bertemu Anda sekali, tapi berikutnya sudah kita bisa tekan kontrak di notaris untuk didirikan PT bersama-sama. Ya. Tias, sudah selesai Tias, matikan Tias.